Selanjutnya, contoh penjumlahan pecahan campuran. Ini ada 2, 3/5 plus 3, 1/2. Di sini saya menggunakan cara pertama dan cara kedua. Nah, cara pertamanya 2, 3/5 plus 3, 1/2. Ini yang besar 2 dan 3 saya jumlah sendiri. Lalu yang pecahan 3/5 dan 1/2 saya jumlah sendiri. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3/5 plus 1/2. Nah, ini saya hitung ini. 6/10 sama 5/10. Atau saya penyebutnya 10. 10 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 3, 6. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Jadi 5 tambah 6 tambah 5, 11. 10 penyebutnya tetap. Ini jadi 11/10. Kalau jadikan pecahan campuran jadinya 1, 1/10. 5-nya turun, jadi 5 tambah 1, 1/10. Ini kan ada yang besar 1. Lah, ini saya pisah lagi. Jadi 5 ditambah 1 plus 1/10 sama dengan 6, 1/10. Ini cara pertama. Kalau cara kedua, ini saya rubah jadi pecahan biasa semua. Jadi 2, 3/5 tambah 3, 1/2 sama dengan 13/5 ditambah 7/2. Penyebutnya disamakan. 5 sama 2, KPK-nya 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 13, 26. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi 26/10 tambah 35/10 sama dengan 61/10. Kalau dijadikan pecahan campuran, 61 dibagi 10 dapat 6. Sisanya 1, penyebutnya tetap 10. Jadi 6, 1/10. Jadi nanti kalian menggunakan cara yang mudah menurut kalian. Bisa menggunakan cara pertama, bisa menggunakan cara kedua. Yang penting nanti jawabannya sama. Lalu ini ada contoh penjumlahan desimal. 0,32 ditambah 5,3. Ini saya menggunakan cara susun saja. Jadi 0,32 tambah 5,3. Ingat ya, koma harus lurus. Jadi ini lurus ya. Terus ngitungnya dari belakang. 2 turun, 3 tambah 3, 6. Terus 0, komanya juga turun, 0 tambah 5, 5. Hasilnya 5,62. Selanjutnya ini ada contoh penjumlahan campuran. Ada persen sama desimal. Ingat kan kalau persen itu pernya atau penyebutnya berapa? 100. Kalau desimal itu kalau di belakang koma ada satu angka berarti per 10. Lalu kalau di belakang koma ada 2 angka jadi per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka jadi 1000. Jadi tergantung di belakang koma ada berapa angka. Kalau di sini 5% plus 1,25. Ini saya mau hitungnya jadikan desimal ya. Jadi saya harus mengubah persennya menjadi desimal. 5% kan 5/100 plus 1,25. Jadi 1,25 tetap karena saya mau menghitung jadinya desimal. 5/100 jadikan desimal menjadi 0,05. Jadi di belakang koma ada 2 angka. Ini kan 100 jadi 0,05 plus 1,25 turun. Lalu saya menghitung susun 0,05 plus 1,25 sama dengan 1,30. Gini hasilnya. Ada lagi contohnya 1,30%. Kurangi 3/4.
1,30% ini kalau jadikan pecahan biasa jadi 130/100 karena persen ya. Lalu dikurangi 3/4. Lah 130/100 dikurangi 3/4 ini kan masih beda sama 100 penyebutnya. Jadi harus disamakan dulu. Jadi saya mengambil penyebutnya 100, KPK-nya 100. 100 dibagi, ini kan tetap. Lalu yang dirubah 3/4. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 3, 75. Yang terakhir 130 dikurangi 75. 55, penyebutnya tetap. Apabila masih besar, kalau ulangan biasanya dicari yang paling kecil atau disederhanakan. Disederhanakan ini atas bawah pembilang penyebut dibagi dengan angka yang sama yang bisa dibagi keduanya. Jadi saya mengambil angka 5 untuk dibagi. 55 dibagi 5 dapat 11, 100 dibagi 5 dapat 20. Jadi hasilnya 11/20. Udah ngerti? Lalu saya menjelaskan yang perkalian. Perkalian. Contoh pertama. 1/4/5 dikali min 2, 2/3. 1/4/5 dijadikan pecahan biasa menjadi 9/5 dikali min 8/3. Ini kan langsung saja saya kali. Jadi kalau perkalian nggak usah menyamakan penyebut, langsung dikali. Jadi 9 kali 8, 5 kali 3. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya min 72/5. Ingat, positif kali negatif hasilnya negatif. Ini saya sederhanakan, jadi dibagi dengan angka yang sama. Hasilnya min 24/5. Lah 24/5 ini masih bisa dibagi lagi atau masih bisa disederhanakan atau masih bisa dijadikan pecahan campuran. Lalu saya jadikan pecahan campuran menjadi min 4/5. 24 dibagi 5 hasilnya 4, sisanya 4, penyebutnya 5 ya. Gini. Lalu saya beri contoh yang pembagian. 2, 3/5 dibagi 3, 1/2. Saya jadikan pecahan biasa dulu ya. Jadi 13/5 dibagi 7/2. Ingat, kalau pembagian yang belakang dibalik. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Lalu tandanya dirubah menjadi kali atau perkalian. Jadi 13/5 dikali 2/7. Ini langsung saja dikali. Jadi 13 kali 2, 26. 5 kali 7 sama dengan 3/5. Ya. Ini saya beri contoh lagi. Pecahan, perhitungan pecahan campuran. Ada persen, dibagi pecahan dikali pecahan campuran. Gimana caranya? Ayo, 60% jadikan pecahan biasa menjadi 60/100. Dibagi tetap 4/25. 1/8 jadikan pecahan biasa menjadi 9/8. Ini kalau dikali harus dibalik jadi 25/4. Ya, kalau belakangnya sudah kali ya udah tetap. Kalau dibagi saja yang dibalik. 60/100 dikali 25/4 kali 9/8. Saya ada dua cara perhitungan. Yang pertama, saya menggunakan bagi-bagi. Maksudnya bagi-bagi gimana?
Saya perkecil dahulu. Atas sama bawah bisa dibagi atau tidak, bisa diperkecil apa tidak ya. Contohnya ini, 25 sama 100. Ini kan bisa dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 25. 25 dibagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 dapat 4. Selain ini ada lagi apa tidak? Ada, 60. 4 dibagi 4 dapat 1. 60 dibagi 4 dapat 15. Yang lain lagi ada apa tidak? Tidak. Jadi langsung saja saya kali. Kalau tidak ada. Hasilnya berapa yang atas? 15 dikali 1 kali 9. Jadinya 135. Yang bawah 1 kali 4 kali 8. Hasilnya 32. Apabila kalian bingung bagi-bagi ini gimana? Langsung saja dikali atas kali atas kali atas, lalu bawah kali bawah kali bawah. 60 kali 25 kali 9, jawabannya 13.500. 100 kali 4 kali 8, jawabannya 3.200. Lalu saya perkecil gimana? Dibagi 100, dibagi angka yang sama. Ini kan ada 02 bawah, di atas juga ada 02. Ini saya coret atau dibagi 100. Jawabannya 135 per 32. Sama kan? Cara pertama sama cara kedua ya. Apabila ini masih nggak ada jawabannya di pilihan, misal ini soal pilihan ganda, ini kalian bisa menyederhanakan dengan pecahan campuran. Jadi 135 dibagi 32 hasilnya 4, sisanya 7, penyebutnya 32 ya. Yang terakhir saya akan beri contoh soal cerita. Ibu membeli beras 3/4 kilo, terigu 1/4 kilo, dan gula 2/5. Dalam perjalanan dari toko, ibu ke rumah nenek untuk memberikan 1/5 gula. Berapa berat belanjaan ibu sekarang? Dari hasilnya, jadi ini tambah ini ditambah ini lalu dikurang ini. Atau bisa gula dulu dikurangi, nanti dijumlahkan ya. Diketahui beras 3/4, terigu 1/4, gula 2/5. Lalu saya kurangi untuk diberikan nenek 1/5. Ini kan sudah sama penyebutnya, jadi saya kurangi langsung. Saya kurangi hasilnya 1/5. Ini hasil akhirnya yang dibawa ibu, karena sudah dikurangi yang diberikan nenek. Jawab 3/4 ditambah 1/4 ditambah 1/5. Hasilnya ini harus menyamakan penyebut 4 dan 5. Dicari KPK-nya, saya menggunakan angka 20, hasilnya 20. 20 dibagi 4, jawabannya 5. 5 kali 3, 12. 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 kali 1, 5. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 1, 4. Dijumlah 15 ditambah 5 tambah 4, hasilnya 25. Lalu penyebutnya tetap 25/20. Ini bisa dijadikan pecahan campuran. 25 dibagi 20 hasilnya 1, sisanya 5/20, penyebutnya tetap. Bisa dibagi lagi berapa? Ini dibagi 5. Menjadi 1/4 kilo ya. Sekian penjelasan pecahan hari ini. Terima kasih.